Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam wa syahrun mubarak wa syahrut taubah walladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi taghfirudz dzunub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya keluarga besar SMA Sultan Agung 1 Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah syahrus syiyam, bulan puasa. Syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain syahrus syiyam, syahrul mubarak, Ramadan juga disebut syahrut taubah, yaitu bulan untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa kecuali baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, apapun status sosialnya, entah itu pejabat, presiden, gubernur, wali kota, ulama, kiai, habaib, bahkan rakyat biasa pun, rakyat jelata pun pasti memiliki yang namanya dosa. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap manusia memiliki kesalahan atau dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat secara etimologi adalah ar-ruju' atau kembali. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah bahwa yang namanya taubat itu adalah kembali dari pekerjaan-pekerjaan yang hina menuju pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dari perbuatan maksiat kembali ke perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari taubat. Ada sebuah kisah dari Sayyid Abdul Aziz Ad-Dani bahwa ada seorang raja yang hendak memecat menterinya. Kemudian menterinya itu berkata kepada sang raja, "Wahai sang raja, apabila engkau ingin memecat saya, ingin mengeluarkan saya dari kerajaan ini, maka tolong kembalikan semua apa yang telah saya abdikan kepadamu." Lalu raja bertanya, "Apa itu?" Kemudian menteri itu menjawab bahwa Anda harus mengembalikan masa muda saya yang saya habiskan untuk mengabdi kepadamu. Maka raja itu pun terdiam, terkejut, tidak bisa menjawab. Akhirnya raja tidak jadi marah dan raja tidak jadi memecat menterinya.
Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ini? Bahwa kisah ini menceritakan bahwa masa muda itu tidak akan bisa kembali lagi. Maka tobat tidak harus dilakukan ketika kita sudah tua. Karena Allah dan Nabi-Nya tidak mensyaratkan dalam tobat yaitu orang tua untuk diterimanya tobatnya. Tapi setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita harus segera melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Apalagi saat ini adalah bulan suci Ramadan, yaitu Syahrut Taubah, bulan diterimanya tobat-tobat hambanya yang sudah melakukan dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, satu kisah lagi yang menjadi contoh agar kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu ada budak atau hamba sahaya yang bernama Wahsy bin Harb. Itu adalah seorang budak yang sudah membunuh paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak hanya membunuh, tetapi Wahsy ini juga membedah jantung atau dada dari Hamzah, bahkan memakan secara mentah-mentah hati Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Na'udzubillah min dzalik. Sebegitu kecilnya orang kafir Quraisy zaman itu. Akan tetapi setelah Fathul Mekah, Nabi Muhammad SAW memberi surat kepada Wahsy yang isinya untuk mengajak Wahsy masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi apa yang dikatakan Wahsy? "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu mengajak aku untuk masuk Islam, sedangkan agama kamu mengatakan bahwa barang siapa yang berzina, yang musyrik, menyekutukan Allah, dan telah membunuh orang, maka dosanya tidak akan diampuni, dan besok di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang sangat sedih." Maka turunlah ayat Al-Furqan ayat 70, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Ketika kita dosa, kita melakukan perbuatan dan itu melanggar aturan agama, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita itu bertobat, beriman kepada Allah dan mengamalkan amal-amal soleh. Tapi Wahsy tidak hanya seperti itu. "Saya tidak mau, karena belum tentu ketika saya masuk Islam, saya bisa beramal soleh dan saya bisa mengerjakan apa yang ada di dalam ajaran Islam." Maka turunlah surat An-Nisa ayat 48. "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Ketika mendengar ayat ini, Wahsy pun hatinya tidak bergerak untuk masuk Islam. Kemudian turun ayat satu lagi yang ini menjadi Wahsy akhirnya mau untuk masuk Islam, yaitu dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Bahwa Allah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Karena Allah adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa menerima tobat kita. Yang terakhir ada sebuah pantun. Makan bakso pakai ketupat, minumnya jus alpukat. Selagi nyawa masih melekat, marilah kita senantiasa untuk bertobat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.